nanti surat suaranya untuk abu-abu itu untuk untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Warna abu-abu. Nah, ya, itu ada nanti ada warnanya abu-abu itu presiden dan wakil presiden itu posisinya nanti satu. Yang kemudian yang kedua nanti ada warna kuning itu untuk DPR RI. DPR RI, kuning itu ya. Kuning, kemudian yang warna merah itu nanti untuk perseorangan DPD. Oh, DPD. Nah, itu ada warna yang nanti ketika kemudian terlipat itu pasti warnanya merah atas itu berarti untuk DPD. Itu surat suara DPD. Kemudian untuk warna biru itu untuk DPRD provinsi. Nah, surat suara di provinsi. Kemudian yang garis warna hijau itu untuk DPRD kabupaten kota. Tetapi untuk calonan untuk presiden beda lagi. Apabila ketentuannya di proses tahap pertama ini tidak ada yang melebihi dari 50% plus 1, maka nanti akan dilakukan proses putaran kedua. Pemilu putaran kedua. Ya, pemilu presiden untuk putaran kedua. Kalau jadi, tidak di tahap pertama tidak ada yang mendapatkan 50% plus 1 ya. Dari 3 pasangan calon tersebut, maka nanti akan dipilih pasangan calon terbanyak pertama dan kedua, dan mereka akan dilanjutkan berkonsultasi di putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Pujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, kita saat ini mendapat kesempatan istimewa bisa datang sowan dan sekaligus untuk interview dengan Bapak Ketua KPU Demak. Selamat siang, Pak Bambang Setiabudi. Iya, Bambang Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Bapak Ketua KPU Demak ini masih muda, energik ya. Mudah-mudahan dalam gelaran pemilu kali ini beliau bisa menjalankan amanah dengan baik. Pak, yang menjadi pertanyaan masyarakat ya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saat ini kita punya 2 gawe besar. Jadi yang pertama adalah nanti pemilu ya, Pilpres ya, 14 Februari 2024, kemudian disusul dengan Pilkada serentak ya, November tanggal 28 2024. Saat ini yang sudah dijalankan oleh KPU Demak, tahapannya sudah sampai di mana, Pak? Iya, kalau kita bicara soal tahapan pemilu tahun 2024, bahwa di tahun 2023 ini ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui. Dari mulai penetapan dapil yang sudah dilakukan oleh KPU RI, Demak tidak ada perubahan dapil, ada 5 dapil. Dapil 1 itu untuk Demak Kota, Wonosalam, Dempet, Bonagung, ada 12 alokasi 12 kursi. Kemudian dapil 2 itu Bonang dan Wedung, itu telah alokasi 8 kursi. Kemudian dapil 3 itu Karanganyar, Mijen, Gajah itu alokasi 8 kursi. Kemudian dapil 4 Karangawen, Pranggen itu 11 kursi. Dan yang dapil 5 yang terakhir itu Guntur, Karangtengah, kemudian Sayung itu juga 11 kursi. Total kursi kita ada 50 dan itu sudah ditetapkan oleh KPU RI di ketetapan di PKPU 6 tahun 2023 tentang penataan dapil. Nah, kemudian tahap selanjutnya sudah kita mulai sesuai dengan tahapan di PKPU 10 tahun 2003 untuk pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sudah kita mulai pendaftaran anggota DPRD Kabupaten Demak yaitu tanggal 1 sampai 14 Mei. Dan hari ini adalah, kalau kita bicara hari ini 3 November 2023, kita tadi pagi kita sudah melakukan penetapan DJT yang dari tahapan berarti sangat panjang. Kalau kita hitung adalah dari mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi hampir 6 bulan lebih 3 hari untuk tahapan pencalonan DPRD, DPR RI, DPRD provinsi dan kota. Nah, hari ini sudah kita tetapkan ada 521 daftar calon tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Demak yang itu diusulkan oleh 16 partai politik. Jadi di Demak itu ada 2 partai politik yang tidak mengajukan bacalek anggota DPRD kabupatennya, yaitu Partai Buruh dan Partai Garuda. Sehingga total kita ini lebih,
Kalau kita bandingkan 2019, kita agak lebih banyak. Dulu sekitar 450 DJT kita. Sekarang naik, jadi hampir naik sekitar 71. Total caleg tetapnya 500 berapa? 521. 521. Nanti disediakan kursi 50. 50 kursi. Luar biasa ketat ya perebutannya ya. Iya. Jadi itu untuk tahapan pencalonan. Setelah kita tetapkan hari ini, besok tanggal 4 November kita akan umumkan di beberapa media cetak maupun di radio kerjasama dengan kita di KPU Demak maupun di medsos atau di website kita. Nanti kami persilahkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Demak dan sekitarnya, dipersilahkan kalau ingin mengetahui DCT untuk anggota DPRD Kabupaten Demak, besok bisa lihat di beberapa media yang sudah kerjasama dengan Kabupaten Demak. Yang kedua juga bisa lihat di website kita untuk kemudian mengambil mungkin data dalam bentuk file dan sebagainya, kami persilahkan. Dari dulu DCS, sekarang DCT, berubah menjadi DCT itu ada yang hilang namanya atau bertambah atau berkurang? Jadi kalau bertambah tidak bisa. Jadi DCS kita kemarin totalnya 521. Jadi ada beberapa tahapan yang kemarin sudah dilalui menuju ke DCT, tetapi ada misalnya partai yang mengganti bacaleknya, mengubah, memindahkan bacaleknya dari dapil 1 ke 2 dan seterusnya, itu jumlahnya tetap sama. Jadi ada sekitar yang diganti ada sekitar 20-an oleh partai dari by name yang ada di DCS. Yang hilang itu sekitar ada 20-an. Tapi jadi sudah diganti. Ya, jumlahnya tetap ya sekitar 20 nama tersebar di beberapa partai politik yang ada. Itu ganti karena apa rata-rata? Kalau dari alasan yang disampaikan oleh partai politik itu mereka mundurkan diri. Ya. Sehingga ada 20 orang yang nama dari DCM di DCT ya. Oke, berarti besok diumumkan tanggal 4 ya. Besok kita ya, masyarakat yang pengen mengetahui calon wakil rakyatnya besok bisa melihat. Iya, betul. Oke, Mas Bambang. Kemudian kita beralih ke pentahapan Pilpres ya, karena ini menjadi gawe besar nasional kita, masyarakat juga perlu harus tahu. Tahapan untuk Pilpresnya kalau Kabupaten KPI Kabupaten Demak itu sampai di mana nih? Ya, kalau pemilu, kalau untuk pencalonan sesuai dengan di PKPU 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, posisi KPU Kabupaten tidak dalam konteks sebagai eksekutor karena wilayahnya adalah karena pencapresan atau pencalonan presiden itu wilayahnya KPU Republik Indonesia. Jadi kami statusnya hanya menginformasikan kepada masyarakat bahwa tahapan di dalam proses pencalonan presiden itu ini. Nah, itu aja. Jadi misalnya saat ini nyampe di mana? Ini sedang proses verifikasi. Verifikasi mereka sudah proses verifikasi sudah, kemudian tes kesehatan sudah, kemudian besok tinggal. Jadi kemarin yang pendaftaran dan dianggap apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam rilisnya maupun dalam penjelasan di media bahwa ada 3 calon ya, ada 3 pasang yang mereka sudah mendaftarkan diri ke KPU. Jadi nanti proses semua baik nanti tes dari si administrasi, kesehatan sudah mereka lalui dan semua juga sudah diumumkan oleh KPU RI, baru akan ditetapkan oleh KPU RI besok tanggal 13. Jadi 13 November ini akan ditetapkan sebagai calon tetap. Nah, baru nanti tanggal 14 November akan pengambilan undian untuk nomor urut dan penetapan nomor urut. Jadi langsung dalam jeda 2 hari, berarti kalau kita tunggu tanggal 13 itu diumumkan oleh KPU, diputuskan dalam keputusan KPU untuk ditetapkan menjadi calon tetap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nanti tanggal 14 akan secara langsung mungkin akan dilakukan live pengambilan nomor urut sekaligus pleno penetapan nomor urut untuk pasangan calon. 3 pasangan calon. Ya. Sampai hari ini informasinya syaratnya memenuhi, tidak ada pasangan calon yang gagal untuk mendaftar? Iya, kalau kita lihat dari apa yang kemudian disampaikan rilisnya KPU Republik Indonesia di websitenya KPU, semua tahapan sudah dilalui oleh semua pasangan calon presiden dan statusnya
kemarin sudah dianggap memenuhi syarat semuanya. Tetapi sekali lagi resmi menjadi calon tetap menunggu rapat pleno yang akan dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia tanggal 13 November besok ya. Oke, kalau artinya sampai hari ini sebetulnya tahapan untuk pemilu pilpresnya dan pileknya itu, pilpresnya terutama itu pencalonan ya, pendaftaran sudah masuk, kemudian syarat-syarat sepertinya secara keseluruhan juga mungkin memenuhi, tinggal menunggu pleno. Setelah itu masuk tahapan berikutnya apa, Mas? Tahapannya nanti akan bersamaan. Jadi begini, pencalonan itu kan dibagi menjadi dua tahapan ya. Satu, pencalonan yang diatur di PKPU 10 tahun 2003 itu termasuk nanti termasuk tahapan pencalonan untuk DPD juga sama. Proses nanti penetapan sekaligus akan disampaikan proses pengumumannya besok. Kemudian pilpresnya tanggal 13. Jadi penetapan DCT-nya sama di tahap ini 3, kemudian besok pengumuman. Yang untuk presiden itu tanggal 13, kemudian sampai tanggal 14 untuk pengambilan nomor urut. Nah, setelah itu semua ditetapkan dan sudah terpada nomor urut, nanti pada tanggal 28 itu serentak, kampanyenya serentak. Jadi 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 itu semuanya masa kampanye. Ya, jadi mulai 28 November ini. Ya, jadi peserta pemilu itu kan kalau sesuai dengan undang-undang itu ada 3. Satu, partai politik yang di dalamnya ada bacaleknya, kemudian perseorangan ada DPD yang mewakili adalah perwakilan provinsi, kemudian calon presiden dan wakil presiden. Jadi semuanya mereka melakukan kampanye sesuai dengan tahapan, yaitu tanggal 28 November besok sampai tanggal 10 Februari 2024. 3 hari sebelum coblosan. Nah, tapi ada 2 tahapan yang diatur, yaitu tanggal 28 November besok sampai nanti tanggal sampai selesai tanggal 10 itu boleh kampanye tatap muka, terbatas, dialogis, kemudian penyebaran alat peraga kampanye, kemudian kampanye di medsos itu diperbolehkan nanti sampai tanggal 8, tanggal 10 itu semuanya diperbolehkan sampai tanggal 10 Desember. Ya, tetap 10 Februari 2024. Tapi untuk kampanye terbuka dan iklan kampanye di media cetak atau media elektronik itu diatur oleh KPU nanti mulainya tanggal 21 Januari. 21 Januari. Ya, jadi mereka tidak boleh, peserta pemilu tidak boleh melakukan kampanye terbuka itu besok mulai tanggal 20 misalnya besok tanggal 28 mereka nggak boleh kampanye terbuka. Misalnya mengumpulkan massa di alun-alun atau kemudian di jalan mana dan sebagainya atau di tempat-tempat terbuka tidak diperbolehkan. Semua peserta pemilu, baik itu perseorangan atau kemudian capres, pasangan calon presiden wakil presiden maupun dari partai politik. Jadi tidak boleh mereka melakukan kampanye terbuka, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan ya tadi mereka kampanye terbatas, dialogis, pasangan alat peraga kampanye, kemudian di medsos dipersilahkan waktunya dari 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Nah, itu yang nanti perlu dipahami sehingga mereka tidak asal kemudian mengumpulkan banyak orang, ini sudah masa kampanye, saya mengumpulkan tanggal sekian buat kegiatan, tidak boleh. Jadi harus mengikuti peraturan KPU ya. Iya. Nah, itulah yang perlu disosialisasikan kepada peserta semua itu ya, supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Iya, Oke, lalu bedanya kan ada masa kampanye ya nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024. Kemudian ada masa menjelang kampanye saat-saat ini ya. Bedanya apa itu? Sebenarnya kan begini, yang disebut bahwa mereka akan secara definitif menjadi pasangan calon, disitulah mereka punya berlaku ketentuan aturan bahwa ada punishment bagi peserta pemilu. Nah, kalau melakukan pelanggaran. Nah, kalau kemarin kan belum. Saat ini belum ya. Nah, kemarin kan misalnya pasangan calon itu misalnya beberapa
belum daftar sudah kemudian pertemuan dan sebagainya, ya dianggap karena kan dianggap begini oleh KPU kan dia statusnya apa kan belum jelas ya. Dia ketika sudah mendaftar, kemudian nanti dianggap sudah mendaftar, tahapan-tahapan misalnya presiden dan wakil presiden sudah mendaftar, tahapannya sudah dilalui, verifikasi dengan ketentuan perundang-undangan sudah dilalui, baru besok tanggal 13 posisinya itu ditetapkan, resmi menjadi calon pasangan presiden. Baru disitulah kemudian ketentuan yang berlaku apabila ada pasangan calon presiden dan wakil presiden bla 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 bla. Nah, disitulah kemudian pasal-pasal terkait dengan larangan itu berlaku. Terikat dengan aturan. Kalau selama ini berarti sampai tanggal 28 November nanti itu belum terikat ya? Iya, bukan, sebelum itu, setelah penetapan. Setelah penetapan. Jadi kalau sebelum penetapan mereka kan belum dianggap siapa-siapa. Misalnya yang presiden dan presiden itu termasuk caleg misalnya, kan dia belum siapa-siapa, dia tetap itu mulai besok tanggal 4 ya. Nah, jadi ada ketentuan memang yang disebut dengan tidak boleh melakukan proses kampanye atau kemudian melakukan kampanye di luar jadwal. Nah, itu yang baru bisa kemudian dilakukan, dan itu bukan KPU yang melakukan eksekusi. Yang melakukan eksekusi sesuai dengan kewenangannya adalah Bawaslu. Apabila ada pasangan calon presiden dan wakil presiden atau kemudian termasuk misalnya calon perseorangan DPD dan bacalek dari partai politik melakukan kampanye di luar jadwal, maka kemudian ketentuan perundang-undangan akan berlaku, dan itu yang melakukan selaku kewenangannya adalah teman-teman Bawaslu. Oke Mas, kemudian menginjak berikutnya adalah hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita untuk pesta demokrasi kita adalah tanggal 14 Februari nanti ya, mencoblos. Nah, saat itu nanti masyarakat itu mencoblos apa saja itu? Iya, ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya tidak ada perubahan, berarti sama persis dengan pemilu tahun 2019. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi pemilih besok pada tanggal di Demak itu kan ada 896.901 pemilih yang masuk DJT, daftar pemilih tetap kita, masuk DPT kita. Nah, posisinya mereka akan menggunakan hak pilih nanti di TPS itu, mereka akan mencoblos 5 surat suara. 5 surat suara. 14 Februari nanti ya. Ya, nanti surat suaranya itu sudah diatur di PKPU 14 tahun 2023 tentang salah satunya tentang perlengkapan logistik dan pemungutan dan penghitungan suara. Diatur bahwa nanti surat suaranya untuk abu-abu itu untuk pemilih, untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Warna abu-abu. Nah, ya, itu nanti ada warnanya abu-abu. Itu presiden dan wakil presiden, itu posisinya nanti satu. Yang kemudian yang kedua nanti ada warna kuning itu untuk DPR RI. Kuning. Itu ya. Kuning, kemudian yang warna merah itu nanti untuk perseorangan DPD. DPD. Itu ada warna yang nanti ketika kemudian terlipat itu pasti warnanya merah atas, itu berarti untuk DPD. Itu surat suara DPD. Kemudian untuk warna biru itu untuk DPRD provinsi. Surat suara di provinsi. Kemudian yang garis warna hijau itu untuk DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 lembar surat suara. 5 warna yang berbeda, sehingga nanti masyarakat diharapkan kemudian bisa hadir, bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Karena kalau memang ini tanggung jawab kita bersama, KPU dan seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat, termasuk teman-teman media atau teman-teman pemerintah dan yang lainnya, mari bersama-sama kita sosialisasikan. Jangan sampai mereka sudah hadir di TPS tapi nggak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, hari ini kalau kita bicara pemilih kita, memang cukup banyak ya, untuk kalau generasi pemilih di Demak itu, kalau kita hitung antara generasi Z atau generasi milenial itu ada hampir sekitar 56% totalnya. Jadi mereka yang baru 17 tahun sampai umur 39, kalau migrasi milenial itu sekitar 56%
dari total 896.901 DPT kita. Ya. Ya, oleh karena itu berarti salah satunya ketika generasi Z dan generasi milenial berarti mereka adalah melek teknologi. Ya. Nah, oleh karena itu kita salah satunya kita dorong, kita siapkan salah sosialisasi menggunakan medsos KPU kerjasama dengan teman-teman media, kerjasama dengan teman-teman pegiat media sosial dan sebagainya, agar kemudian itu untuk pendidikan pemilih kita maksimalkan. Jangan sampai kemudian mereka baru memilih tapi tidak tahu apa yang tata cara menggunakan hak pilihnya. Oke, itu tadi adalah pada hari pencoblosannya, pada hari H tanggal 14 Februari. Kemudian hasilnya Mas, pemungutan suara itu hasilnya tanggal berapa itu? Jadi tanggal 14 Februari 2024 itu proses pemungutan suara itu dilakukan mulai jam 7 pagi sampai jam 13.00. Nah, itu nantinya mekanisme pemungutan suaranya dilakukan. Setelah itu dilaksanakan penghitungan suara. Nah, penghitungan suara itu dari mulai 13 sampai selesai. Nah, pengalaman 2019 itu yang kemudian dulu diberikan ruang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi logikanya 2019 itu tidak mungkin 5 surat suara selesai jam 00 itu nggak mungkin, jam 23.59 malam ya berarti ya, sampai selesai itu ternyata nggak ada yang bisa selesai. dan pasti waktu itu banyak korban ya, TPS-nya ada oleh karena itu saat itu kemudian dikasih ada ketentuan bahwa boleh dilaksanakan ditambahi 6 jam atau 12 jam tapi tanpa jeda. Oke, berarti sampai besok siangnya ya? Iya, sampai siang, jadi 12 jam tanpa jeda, jadi mulai jam 00 sampai jam 12 siang. Itu bedanya dengan pemungutan zaman dulu ya? Jadi karena logikanya tidak mungkin selesai di hari yang sama, kan? Artinya kan penghitungan suara adalah di hari yang sama di hari pemungutan suara. Ternyata dengan 5 suara tidak mungkin, maka kemarin ada ketentuan yang kemudian memberikan ruang dispensasi sampai 12 jam tapi tanpa jeda. Artinya jeda itu boleh istirahat tetapi posisinya masih di dalam TPS-nya masih aktif. Jadi tidak dalam konteks TPS-nya sudah tidak ada pulang dulu kemudian dilanjutkan nanti, tidak, tapi langsung tanpa jeda. Oke, kemudian untuk finalnya siapa pemenangnya sampai pengambilan sumpah janji presiden dan mungkin calon anggota dewan itu tanggal berapa? Jadi gini, setelah tanggal 15 itu, jadi kan gini, tanggal penghitungan suara selesai di tingkat TPS, maka kotak suara itu mulai bergeser dibantu teman-teman PPS, nanti diakumulasi di dalam satu desa. Setelah itu kemudian kotak suara bergeser di tingkat kecamatan. Jadi tidak ada lagi seperti 2019 kemarin, tidak ada lagi rekapitulasi di tingkat desa. Jadi rekapitulasi semua ditarik tingkat kecamatan, walaupun di kecamatan ada yang namanya rekap desa dulu, dan itu PPS nanti terlibat di sana. Jadi semua proses rekap dilaksanakan di tingkat kecamatan. Nanti dari mulai harusnya 15 sudah bisa dimulai, tetapi biasanya di lapangan tidak mungkin. Jadi 15 itu mereka menerima kotak dan sekaligus persiapan, biasanya 16 baru dimulai. Nah, nanti setelah 16 dimulai sampai nanti rekap kecamatan selesai, naik di rekap kabupaten, setelah itu selesai tanggal 20 Maret, itu rekap nasional. Rekap nasional selesai itu 20 Maret ya? Ya, 20 Maret 2024 itu rekap nasional selesai. Dan nanti setelah proses rekap selesai, kok ternyata misalnya kalau untuk DPD, kemudian DPRD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, ya langsung kemudian mana-mana yang kemudian langsung diputuskan dalam keputusan KPU Indonesia. Apabila ada peserta pemilu dari partai politik atau perseorangan merasa kemudian butuh keadilan, mereka bisa menggunakan haknya di Mahkamah Konstitusi. Jadi 3 hari setelah itu, setelah keputusan KPU menetapkan dalam keputusan KPU Republik Indonesia, maka mereka bisa
mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau untuk tadi yang saya katakan perseorangan sama partai politik bisa langsung 3 hari setelah itu. Tetapi untuk calonan untuk presiden beda lagi. Apabila ketentuannya di proses tahap pertama ini tidak ada yang melebihi dari 50% plus 1, maka nanti akan dilakukan proses putaran kedua. Pemilu putaran kedua. Ya, pemilu presiden untuk putaran kedua. Kalau jadi, tidak di tahap pertama tidak ada yang mendapatkan 50% plus 1 ya. Dari 3 pasangan calon tersebut, maka nanti akan dipilih pasangan calon terbanyak pertama dan kedua, dan mereka akan dilanjutkan berkonsultasi di putaran kedua. Oke, itu tahapannya kapan itu? Tahapannya setelah 20 Maret, kalau tidak salah akan dimulai di awal bulan April itu sudah dimulai tahapan ada pemutakhiran data pemilih kembali. Nanti ulang. Iya, akan dicek kembali ulang karena kemarin DPT yang ditetapkan itu per 14 Februari 2024. Jadi kalau kemudian nanti akan pemungutan dilakukan di 12 Juni 2024 untuk Pilpres tahap kedua, putaran kedua, maka kemudian harus diupdate kembali. Berarti mulai nanti mereka yang sudah 17 pasca 14 Februari, mulai 15 Februari sampai nanti dia baru 17 di 12 Juni 2024, mereka akan kita data kembali. Nah, kita harus ada tahapan pemutakhiran data pemilih ulang kembali, nanti ada proses kampanye lagi. Ada kampanye ulang lagi ya? Iya, pasti ada kampanye karena 2 peserta ya? Pasti akan ditetapkan kembali nanti 2 pasangan calon, nanti nomor urut 1-2-nya siapa, kan tetap harus ditetapkan kembali. Artinya mereka peserta pemilu untuk putaran kedua siapa, setelah itu mereka berkampanye, kemudian dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Ulang lagi, ya. Baru setelah itu selesai semua, kalau untuk presiden pelantikannya wajib sesuai dengan ketentuan itu 20 Oktober harus sudah dilantik. 20 Oktober ya. 20 Oktober 2024 mau sudah. 1 putaran maupun 2 putaran boleh 21 ya, 20 Oktober pelantikan untuk presiden baru untuk periode 2024-2029 besok. Nah, tapi untuk DPR itu berbeda-beda. DPRD provinsi dan kota itu periodisasinya berbeda-beda, AMJ-nya juga berbeda-beda. Misalnya di Demak itu AMJ-nya bulan Agustus. Jadi Agustus itu sudah bergantian, nanti pasca 20 Maret selesai kalau tidak ada gugatan, maka akan ditetapkan oleh KPU menjadi anggota DPRD terpilih. Nah, setelah anggota DPRD terpilih, kemudian itu akan disampaikan kepada akan diajukan ke pimpinan dewan, dan kemudian akan diajukan melalui bupati dan ke gubernur untuk dinaungi dalam keputusan gubernur untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak. Nah, nanti yang provinsi kalau tidak salah ini AMJ-nya mereka di Jawa Tengah itu sekitar September mereka pelantikan. Nah, untuk DPD, DPRD RI, DPR RI itu sekitar awal Oktober, mungkin 1 Oktober kalau nggak salah. Oke. Jadi sebelum pengambilan sumpah jabatan presiden ya semuanya selesai ya? Sudah selesai. Oke, Mas Bambang, luar biasa, detail sekali teman-teman. Memang sebagai calon pemilih kita mesti harus mendengarkan semua ini supaya secara teknis paham nanti di bilik suara itu ya. Detailnya harus dipahami semuanya supaya lancar nanti pada saat pemilihan. Oke, Mas Bambang, itu 1 putaran maupun 2 putaran, prosesnya adalah 20 Oktober itu sudah punya presiden. Iya, presiden baru. Oke. Dan di Demak kira-kira Mas, dengan kondisi saat ini sekarang ini, kira-kira bagaimana situasi menjelang Pilpresnya nanti dan saat-saat ini, kira-kira kondisinya bagaimana? Secara umum Demak itu termasuk kalau tingkat kerawanannya tidak dalam zona yang tinggi ya. Jadi kalau saya katakan kalau teman-teman bahas tingkat kerawanannya termasuk rendah gitu. Karena dalam sejarah pemilu di Demak ya memang di awal-awal transisi reformasi adalah beberapa kejadian, tapi pasca reformasi mulai 2004, 2009, 2014, 2019 saya
menjabat di KPU 2 periode ini, dari mulai pas saya fasilitasi dari mulai 2004 sampai pemilu pilkada mau pilgub sampai 2019 kemarin, kami tidak ada temuan atau kemudian di lapangan yang gesekan yang sifatnya masif atau kemudian berapa titik terjadi kekerasan pemilu, tidak ada. Tidak ada. Aman ya? Termasuk aman. Aman. Oke. Terakhir Mas, harapannya apa ini buat masyarakat dengan menuju ke Pilpres ini kira-kira? Iya, kami berharap, kami selaku penyelenggara pemilu tentu punya harapan besar bahwa pemilu tahun 24 yang posisinya sangat strategis untuk kemajuan dan kemajuan bangsa ini tentu kemudian harus didukung oleh semua pihak. Tidak bisa kemudian beban itu diberikan pada kita selaku penyelenggara. Beban itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, kami penyelenggara bersama teman-teman Bawaslu, kemudian peserta pemilu, partai politik, perseorangan, maupun gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan presiden, maupun seluruh masyarakat dan pemerintah, daerah, provinsi dan pusat bersama-sama satu cara pandang bahwa pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang sangat strategis, salah satunya untuk integrasi bangsa. Artinya sebagai pemersatu bangsa, sebagai momentum peralihan kepemimpinan nasional maupun sampai daerah yang sangat strategis, mari kita dukung bersama-sama dan gunakan kita berbondong-bondong 14 Februari 2004 menjadi hari kasih sayang untuk bangsa. Hadir di TPS, gunakan hak pilihnya sebaik mungkin, jangan sampai kemudian kita golput atau kemudian tidak hadir di TPS. Oke, kita song-song bersama pemilu yang gembira ya. Betul. Kita memilih pemimpin dengan yang gembira. Ya, udah bukan saatnya lagi kita berbeda pilihan tapi bentrok, kemudian ya berkonflik yang rugi kita semua. Kuncinya 14 Februari adalah hari kasih sayang bangsa. Betul. Kalau kasih sayang untuk bangsa berarti tidak ada kasih sayang dengan kekerasan. Iya. Kasih sayang tentu dengan lemah lembut dan riang gembira. Kenapa diambil tanggal 14? Karena itu hari kasih sayang ya. Oke Mas, yang terakhir Mas, kita kan setelah pemilu presiden, kemudian kita punya gawe juga tahun 2024 adalah pilkada serentak ya se-Indonesia, itu tanggal 27 November kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Detailnya seperti apa itu nanti? Kalau ketetapannya di dalam aturan KPU itu belum diatur. Oke. Jadi sudah diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 2015 ya, dan itu posisinya tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Terakhir di dalam undang-undang, kalau kemudian sebelum muncul Undang-Undang 6 2020 itu, karena Undang-Undang 6 2020 kan lebih memayungi pilkada COVID kemarin. Okay. Nah, ketentuan itu termaktub sebenarnya di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201.8 ya, bahwa pemungutan untuk gubernur, bupati, wali kota yang dipilih pada tahun 2020 atau sebelumnya akan dilaksanakan di bulan November 2024. Jadi besok itu tahun depan adalah pilkada serentak nasional pertama. Jadi dulu pilkada serentak itu kan dibagi beberapa klaster ya, di beberapa periode. Tapi besok itu semuanya serentak nasional, yaitu memilih bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia. Jadi semua melakukan kegiatan yang sama se-Indonesia. Jadi kalau kemarin-kemarin terakhir kita Demak itu melaksanakan pilkada Demak itu tahun 2020 di masa COVID kemarin, itu hanya ada separuh lebih sedikit lah, 287 kalau nggak salah kabupaten kota se-Indonesia yang menyelenggarakan. Tapi kan tidak semua menyelenggarakan. Nah, tapi besok di tahun depan itu seluruh kabupaten kota dan provinsi menyelenggarakan yang sama. Jadi bulannya November, kemudian kalau saya tidak ingat itu di Januari 2022 dalam forum RDP antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan Menteri Dalam Negeri,
sebenarnya sudah diputuskan, yaitu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan pemilu serentak langsung yang memilih 5 suara tadi, presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan tanggal 27 November saya itu sudah muncul tanggalnya 27 November 2024. Nah, tapi beberapa dinamika perkembangan hari ini kemarin memang muncul dinamika beberapa isu di tingkat nasional, yaitu akan diajukan. Tapi pilkada serentak ya. Tapi posisinya sampai hari ini belum ada kemajuan. Jadi ada beberapa kemarin muncul statement di beberapa pimpinan kita di hasil diskusi bersama juga, tapi belum dituangkan di dalam regulasinya. Pimpinan di eksekutif maupun di legislatif maupun di penyelenggara itu semuanya sudah diusulkan dan mengerucut sebenarnya diajukan di bulan September sebenarnya. Nah, dasarnya sebenarnya salah satunya selain berpikir hari pemungutan serentak, beliaunya berpikir juga hari pelantikan serentak. Jadi kalau November itu kalau kita belajar dari pengalaman 2020 kemarin, di ketentuan ketentuan perselisihan di Mahkamah Konstitusi itu waktunya hampir sekitar 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan itu dengan logika yang paling sederhana di dalam ketentuan undang-undang pilkada, undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, di situ diatur mereka yang bupati yang terpilih di tahun 2020 masa baktinya selesai di tahun 2024. Artinya berarti kan 31 Desember 2024 mereka sudah selesai semua. Nah, logika argumentasinya kalau memang mereka sudah selesai, maka bisa jadi pemilihan atau kemudian nanti pelantikannya per 1 atau 2 atau 3 maksimal Januari 2025 serentak secara nasional. Sehingga kalau waktunya kalau di bulan November itu Desember, Januari, Februari, bisa jadi waktunya kalau yang tidak ada perselisihan bisa dilantik di 1 Januari, tidak perlu ada PJ. Tapi kalau mereka yang kemudian ada perselisihan bisa jadi sampai Februari. Nah, sampai 2025. Nah, itu salah satu pertimbangan kemarin, sehingga nanti kalau nanti ada gugatan banyak, nanti banyak PJ lagi. Dan itu PJ-nya nggak sedikit. Kalau misalnya terjadi 50% saja yang melakukan gugatan, bisa PJ-nya ratusan. Nah, itu salah satu yang dipikirkan kemarin. Harus diajukan September. Nah, kemarin itu. Tapi sampai hari ini kita belum berani mengatakan sosialisasi nanti pilkada serentak itu belum, karena regulasinya belum diatur. Harusnya kemarin beberapa solusinya sih akan muncul Perpu, tapi sampai hari ini kita masih menunggu. Oleh karena itu KPU Republik Indonesia dalam Rakornas yang diselenggarakan bulan kemarin di Jakarta, mengundang seluruh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, juga belum berani memunculkan draft tahapan untuk 2024. Ya belum, tetapi skemanya sudah dipersiapkan, tahapan besar sudah dipersiapkan. Jadi kalau nanti September itu ini tahapannya, kalau November tahapannya dan sebagainya. Tapi secara teknis seluruh KPU Kabupaten Kota harus sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan anggaran. Nah, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa anggaran pemilihan kepala daerah itu dibebankan pada APBD, baik APBD Kabupaten Kota itu untuk pemilu bupati dan bupati atau APBD provinsi. Ya, yang menarik di tahun, karena ini adalah pilkada serentak nasional, muncullah nanti skema sharing. Jadi ada anggaran yang itu menjadi sharing antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ya, karena memilih karena tahapannya ada tahapan yang beririsan yang sama. Jadi tahapan yang memang bisa dilakukan sendiri-sendiri diatur dibiayai oleh masing-masing APBD provinsi maupun kabupaten kota. Tapi yang misalnya bisa dilakukan secara bersamaan itu bisa kemudian dianggarkan sharing bersama. Salah satunya kemarin disepakati di Jawa Tengah, salah satu yang disepakati adalah honor untuk PPK dan sekretariat dan honor untuk PPS dan sekretariatnya, dan di beberapa pelatihan-pelatihan itu dibiayai oleh
KPU provinsi. Nah, itu yang kemarin dinaungi dalam SK Gubernur. Jadi itu yang kemarin sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Oke, Mas Bambang Setiabudi, Ketua KPU Demak, teman-teman, kita sudah ngobrol panjang nih tadi tentang tahapan. Satu adalah pemilu presiden ya 14 Februari dan disusul dengan pilkada serentak ya. Rencana November tapi ada rencana maju September. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Mas tadi menjadi wacana yang positif buat masyarakat semuanya, menjadi inspirasi yang baik buat kita semuanya sebagai bahan persiapan untuk menuju pemilu penuh kasih sayang. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Gawe besar kita ya, kita mendapatkan pemimpin yang terbaik buat kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih sekali waktunya Mas Bambang Setiabudi, Ketua KPU Demak bersama kami Jateng Pos TV. Saya Bicara Zaitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.